3 ayat 10 sampai 15. Yuk sama-sama kita baca. Judulnya ya, 1, 2, 3. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang catat telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang telah uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Nah, ini cerita tentang kehidupan anak Tuhan, ya, yang selama ini beribadah. Sekali kelak, ya, dia akan ketahuan apakah dia beribadah sungguh-sungguh atau tidak. Apakah waktu firman Tuhan diberitakan, apakah telinganya mendengar dan melakukan firman Tuhan atau tidak. Jadi tidak semua orang yang datang beribadah itu dengar firman. Ada juga yang mendengar tapi pulang sampai pintu gereja udah lupa. Ya, udah bingung ya apa tadi ya. Terus ada orang yang datang beribadah, nah sesudah itu pulang hidupnya seperti orang jahat. Dengarkan, lipat tangan. Kenapa kita dengar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu yang akan mengajari kita kalau terjadi sesuatu. Karena firman Tuhan itu yang akan mengingatkan kita itu salah, itu baik atau salah. Kenapa kita mendengarkan firman Tuhan? Supaya kita mengetahui siapa Tuhan. Jadi kita bisa percaya dan kita mengasihi Tuhan dengan benar. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tak kenal seseorang, kita tidak akan suka sama dia. Kalau kita tidak tahu dia, kita nggak mau berteman sama dia. Kalau kalian nggak kenal sekilas, pasti kalian nggak pernah keluar dia, atau kalian nggak tahu dia baik, ya kan? Jadi harus kenal dia supaya bisa berteman sama dia dan menjadi sahabat. Nah, sekali kelak katanya kita yang beribadah akan diuji dengan api. Api itu apa? Apakah kita dibakar? Bukan. Sekali kelak orang yang beribadah, kita semua di sini akan diuji oleh api. Api itu artinya apa? Masalah. Apalagi sakit penyakit. Apalagi lewat godaan. Apa tadi yang kita nyanyikan? Iblis yang menggoda, nggak tahu kita lewat apa. Entah dia suruh kita mencuri, entah dia suruh kita melihat hal-hal yang jahat, yang kotor, yang jorok. Dia menggoda. Satu kali kelak kita akan diuji. Apa? Diuji. Bisa nggak lipat tangan dulu? Dari tadi ada yang aneh-aneh. Ada yang pegang gigi, ada yang pegang telinga, ada yang pegang hidung. Lipat tangannya. Dengarkan.
kita yang beribadah ini bukan hanya ibadah saja. Sesudah kita dengar firman Tuhan, pasti kita nanti ada ujiannya. Sama seperti di sekolah kan, kita belajar matematika, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, sesudah selesai satu mata pelajaran, kita akan ujian. Dan ada juga latihan kan, PR kan? Nah, seperti itu orang beribadah. Bahasa Inggris bukan ke Inggris. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, kalau dia sekolah di tempat yang bagus ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Ya. Nah, sekali kelak kita akan diuji. Ingat gak dengan firman Tuhan yang kita dengar? Ingat gak dengan apa yang kita sudah nyanyikan? Makanya hasil dari ujian itu ada yang mendapatkan nilai, baik dia bintang 5 atau bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, dan tidak ada bintang. Nah, Tuhan juga memberi penilaian sama kita. Nilainya apa? Kalau di sekolah ada konten 100 atau konten A dengan angka, atau konten apa lagi dia buat? Bintang. Atau kayak anak-anak TK, stiker. Dikasih stiker super. Terus apa lagi stikernya? Amazing. Apa lagi stikernya? Good job. Itu stikernya kalau di TK. Kalau di SD nilai konten 100. Aku 100. Nah, ada konten 98, 2 lagi baru 100. Ada konten 65. Ada lagi konten berapa? 40. Itu di sekolah. Kalau mahasiswa, ya tamat SMA, kalian mahasiswa, kontennya apa? A. Kalau A itu udah bagus, nilainya 90. Apalagi kalau A ada plusnya, ada tanda tambah di atas. Ada juga A minus, artinya kurang dari A tapi mau menuju ke A. Ada juga nilainya E. E itu disebut entok, tidak berharga, lembar jawabannya. Nah, Tuhan menilai kita pakai apa? Kita akan dinilai apa katanya tadi? Kalau kita nilai kita seperti A, berarti kita mendapatkan emas. Itu lihat, itu di situ. Tuhan nilai kita, kalau nilai kita 100 atau 98 atau 95, Tuhan kasih nilai emas. Gold. Ini Tuhan loh, Tuhan Yesus yang kasih. Terus ada lagi nilainya perak. Itu sekitar 80 lah nilainya. Ya, distempel di kepala kita, distempel di hati kita. Kau dapat nilai perak. Ada lagi nilainya permata. Sekitar 75. Ya, permata. Oh, itu nilainya kasih permata, kata Tuhan. Tapi ada nilai yang tidak bagus. Apa di situ dikasih 50? Bukan. Kalau Tuhan bukan pakai angka atau huruf, tapi seperti benda, sebutan. Ada dikasih nilainya kayu. Oh, dia itu nilainya masih kayu. Nilainya rumput kering. Ada lagi nilainya jerami, bukan jerami. Jerami itu tak berharga hidup kita. Jerami kalau dikasih api terbakar nggak? Terbakar lah. Sama itu seperti kertas. Disulut sama mancis, terbakar. Itu tidak ada nilainya. Bahkan dikatakan tinggal
tinggal kelas kalau di dunia. Kalau sama Tuhan, yang dapat kayu, rumput kering sama jerami, lempar ke neraka, ke api neraka. Makanya harus berusaha dengan 3 nilai ini. Apa nilainya tadi? Emas, perak, atau permata. Usahakan yang 3 ini nanti kita dapat nilai dari siapa? Tuhan. Kalau anak TK tadi apa nilainya? Super, amazing, good job. Ya kan? Ada lagi memuaskan. Terus ada lagi bilang hebat. Stikernya kalau di TK. Kalau di SD 100, 90, 80, 70. Sama Tuhan nggak boleh 60. Nggak boleh 60. 20 nggak boleh. Sama Tuhan harus paling kecil 70. Itu pun sudah luar biasa kasih Tuhan. Mau menyelamatkan kita. Kalau di sekolah nilainya 50, naik kelas atau enggak? Enggak. 50 terus, merah terus. Disuruh tanda tangan sama orang tua, malu apa enggak? Malu. Kalau di kuliah dapat nilai D, aduh, tinggal. Ya, jadi kita harus berusaha mendapatkan nilai apa tadi? Emas, perak, dan permata. Harus usahakan. Kalau kita dapat kayu, kalau kita dapat rumput kering, kalau kita dapat jerami, habislah kita. Dilempar ke neraka. Nah, ujiannya tadi apa? Api. Api itu berupa penyakit. Ada orang karena sakit, dia akhirnya masuk ke neraka. Kenapa dia ke neraka? Karena dia berobat kemana? Karena dia berobat kemana? Ke dukun. Dia percaya kepada setan. Ada seperti itu semalam. Ada orang yang panggil kami, Bu, tolong dulu. Bisa mamaku kata tukang kusuk katanya. Kata tukang kusuk, ini opung ini ada yang dipegangnya. Apa dipegangnya? Dulu ada penjaganya katanya. Siapa penjaganya? Adalah orang kuat, orang besar. Kalau orang besar, hantu siapa namanya? Kalau hantu orang besar katanya, hantu namanya siapa kalau besar? Gondong. Iya, itu yang besar kalau nama setan. Jadi katanya dia menjaga sejak dia kecil. Karena itu opung ini cantik sekali, rambutnya panjang. Jadi nggak boleh dia diganggu sama laki-laki. Takutnya dirusak. Jadi ada katanya yang menjaga dia besar. Nggak ada itu. Kalau dia percaya sama itu berarti sudah milik setan. Bagaimana hidupnya? Makanya harus diserahkan hidupnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada orang karena dia sakit pergi diobati sama dukun. Akhirnya lama-lama dia mati. Hidupnya diambil rohnya yang diambil. Oh, ini karena dia datang sama aku, dia harus bayar biaya pengobatannya. Memang sembuh sebentar, tapi tiba-tiba kumat. Kenapa? Karena setannya nggak mau dia selamat. Nanti kalau dia sehat, nanti dia datang ke gereja, nanti dia lupa kalau aku yang sudah buat itu sembuh. Nah, kumatikan aja dia. Wah, akhirnya masuk neraka karena nggak sempat minta ampun sama Tuhan. Sudah sempat dibawa ke sana dan dia percaya, dia dengar apa yang dibilang dukun itu. Kasih aja ayam jantan hitam. Hah, dari mana dapat itu? Ya kan, suruh cari itu. Cari telur ayam yang warna hitam.
Dicet aja, dicet. Nggak tahu lah, namanya setan. Pasti dia yang aneh-aneh lah, ya kan? Sayang sekali, berarti nilainya dapat apa? Jerami. Ada orang tidak tahan dengan lawan jenis, karena dia tertarik dengan laki-laki itu, akhirnya dia berdosa. Karena dia tertarik dengan perempuan itu saking cantiknya, dia berdosa. Rupanya tidak lama kemudian, tidak sampai dia bertobat minta ampun, dia dipanggil Tuhan, dia mendapatkan nilai kayu kering. Kayu kering, tak sempat minta ampun. Ada juga karena sesuatu, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, karena hal sepele, dia takut miskin, dia takut tidak makan, padahal Tuhan kan pernah nggak makan waktu dia berpuasa. Datang iblis, suruhlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Disuruh Tuhan sama iblis. Masa iblis nyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Gak terbalik itu? Terbalik lah. Yang punya kuasa siapa? Tuhan Yesus. Iblis itu sekali hembus, udah lari dia, terlempar ke neraka. Karena dia yang berkuasa, ya. Jadi berusahalah supaya kita mendapatkan nilai apa tadi? Emas, perak, atau permata. Jangan lupa samakan. Nah, good job, amazing, super, good job. Ya, jadi berusaha. Ingat, kita yang dengar firman Tuhan, kita yang beribadah, suatu kali akan mengalami ujian, akan menghadapi ujian. Ingat, firman Tuhan katakan, aku harus dapat nilai. Kalau nggak bisa emas, perak. Kalau nggak bisa perak, permata. Ya, jadi berusaha, berjuang. Jangan sampai yang 3 untuk melemparkan ke neraka. Apa tadi? Kayu kering, terus rumput kering, jerami. Jangan sampai dapat itu. Karena sekali dikasih korek, terbakar. Botak langsung kita. Gosong. Gosong. Kalau gosong enak nggak? Enggak. Nggak enak lagi. Hitam lah semua, udah jelek. Nah itulah dia, jelek, hilang hasilnya. Sebirong. Ya, ingat, suatu kali kelak kita akan menghadapi ujian. Peganglah firman Tuhan, bilanglah, Tuhan Yesus tolong aku, supaya aku bisa lulus ujian dan naik kelas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.